perubahan Das Mahakam. Pertama-tama, Das Mahakam meliputi bagian besar wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, dan bagian kecil masih menyentuh Kabupaten Malinau yang terletak di Kalimantan Utara. Das Mahakam saat ini telah mengalami berbagai kerusakan dikarenakan berbagai faktor seperti tercampurnya zat-zat yang tidak baik bagi air, gundulnya daerah hijau, dan lain sebagainya. Akibat dari hal tersebut, kualitas air Sungai Mahakam sudah tidak baik lagi untuk dikonsumsi lagi, terutama di wilayah tengah dan hilir sungai. Dalam alur sejarah, Sungai Mahakam telah menjadi saksi buta berbagai peristiwa sejarah seperti di masa Kerajaan Kutai, di mana Sungai Mahakam ini sangat memudahkan aktivitas warga terutama di bidang perdagangan dan pelayaran. Karena Sungai Mahakam ini memiliki jalur yang strategis dan tersambung dengan Selat Makassar, sehingga pada waktu itu Kerajaan Kutai menjadi maju di dalam sektor perdagangan. Daerah Kerajaan Kutai juga yang dekat dengan sungai ini menjadikan Kerajaan Kutai maju dalam bidang pertanian dan peternakan. Di masa kolonialisme Belanda, Sungai Mahakam juga dimanfaatkan sebagai sarana logistik yang efektif serta untuk menyebar pengaruh kekuasaannya di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Di mana di tangan kolonialisme Belanda, setelah berhasil menguasai Kerajaan Kutai, Belanda menjadikan kota Samarinda sebagai kota dagang yang ramai dan maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan perubahan das Sungai Barito. Di mana Sungai Barito ini merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia yang memiliki panjang sekitar 909 meter atau kilometer dan memiliki luas sekitar 600 hingga 800 kilometer. Dan sungai ini sangat berperan penting bagi masyarakat dan kerap dijadikan tol perairan bagi masyarakat. Namun, sungai ini sudah tidak baik seperti masa lalunya. Para tim observasi juga menyatakan bahwa Sungai Barito ini dalam kondisi yang sangat krisis atau kerusakan yang sangat parah karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kerusakan terjadi di Sungai Barito ini. Perubahan daerah aliran Sungai Kapuas. Sungai Kapuas berada di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Nah, Sungai Kapuas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, hilir, dan tengah. Sungai Kapuas ini mengalir langsung ke Laut Cina Selatan. Karena kondisi Sungai Kapuas yang langsung mengalir ke laut mengakibatkan kekeringan yang dapat menyebabkan air asin semakin meresap ke dalam Sungai Kapuas yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Daerah Sungai Kapuas mengalami kerusakan yang cukup parah, diakibatkan adanya berbagai aktivitas manusia, mulai dari tata guna lahan, pencemaran air sungai, dan pertambangan emas tanpa izin. Kondisi Sungai Kapuas pernah mengalami kesurutan hingga kedalaman 4 hingga 5 meter. Walaupun Sungai Kapuas mengalami kesurutan, kapal-kapal seperti kapal tongkang masih bisa melewati Sungai Kapuas. Nah, adapun sejarah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini mempunyai sebuah koneksi yang begitu dekat dalam sebuah sejarah pada kota-kota di Kalimantan Barat, khususnya dalam kota Pontianak. Nah, dalam catatan sejarah telah membuktikan bahwa pendiri kota Pontianak yang bernama Syarif Abdurrahman yang telah melacak semua sungai di wilayah Kalimantan sebagai penyebar agama Islam. Nah, adapun pada zaman kuno, Sungai Kapuas telah menjadi rute transportasi yang sangat penting di Kalimantan Barat. Selama era kolonial Belanda, Sungai Kapuas menjadi daerah yang sangat strategis untuk dikendalikan berbagai jenis ekspedisi, operasi, dan pengiriman pasokan logistik. Dan selama kemerdekaan,
Sungai Kapuas mempunyai peran yang sangat penting dalam perjuangan terhadap rakyat Indonesia. Sungai Kapuas menjadi distributor untuk berbagai keperluan, serta selama konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963, Sungai Kapuas digunakan untuk memobilisasi dalam sebuah pasukan dari kota Pontianak. Adapun kekurangan dari makalah kami yaitu kekurangan referensi sehingga penjelasan mengenai bagaimana unsur geografi dari perubahan das Kalimantan bersifat memutar dan kurang jelas atau lengkap. Selain itu, penyusunan makalah yang tidak memenuhi standar ditambah banyaknya kata bersifat ambigu di dalamnya. Untuk peningkatan yang harus dilakukan yaitu meningkatkan referensi yang digunakan, merapikan dan memperbaiki penyusunan makalah yang berantakan, dan memperluas pembahasan dan pembawaan dalam makalah. Kegiatan yang harus dilakukan dalam menyusun makalah yaitu lebih banyak menggunakan referensi dari buku ketimbang artikel, menekankan pembawaan dan pembahasan pada geografi sejarah, melakukan observasi kecil di seputaran sungai terdekat dan melihat bagaimana aktivitas di sekitar sungai. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan, di mana referensi yang kami gunakan kebanyakan menggunakan artikel dari internet.